Apa kabarmu hari ini? Semua sehat? Semua baik? Dan tentunya siap untuk mengikuti firman Tuhan pada pagi hari ini. Senang kembali dapat berjumpa dengan anak-anak, memberikan kebenaran firman Tuhan untuk kita bersama-sama pelajari dan lakukan dalam hidup kita. Apakah anak-anak masih ingat Bobby Kelinci dan Tami Tupai? Nah, sekarang dua sahabat ini hadir lagi dalam petualangan mereka yang baru. Kencangkan sabuk pengaman, pakai kacamata balap kalian dan bersiaplah di dalam lomba kereta luncur. Suatu hari, Pak Burung Hantu mengumumkan sesuatu untuk seluruh warga hutan damai. Pengumuman kepada seluruh warga hutan damai. Beberapa hari lagi akan diadakan lomba kereta luncur di punggung bukit. Semua warga boleh mendaftar. Demikian kata Pak Burung Hantu. Semua warga mendengarkan dengan seksama. Hadiahnya adalah... Pak Burung Hantu berhenti untuk menelan ludah. Pai apel buatan Bu Bulbul. Wow, pai apel buatan Bu Bulbul itu kan terkenal, paling enak di seluruh hutan damai, kata Bobby Kelinci pada Tami Tupai. Mereka juga turut mendengarkan pengumuman itu. Ya, ayo kita ikut. Nanti painya kita bagi dua, kata Tami Tupai. Setuju, kata Bobby Kelinci. Perhatian saudara-saudara, kata Pak Burung Hantu pada warga yang hiruk pikuk. Yang paling penting dalam pertandingan ini adalah patuhi peraturan, dilarang berbuat curang pada pemain lain. Nah, silakan mendaftarkan diri dan biar yang terbaik yang akan menjadi juaranya. Demikian Pak Burung Hantu mengakhiri pengumumannya. Bobby dan Tami segera mendaftar pada Bu Burung Hantu. Mereka akan bersama-sama membuat kereta dan Bobby yang akan mengendarainya. Hei, minggir kecil, aku mau mendaftar, kata Nil si kuda Nil sambil mendorong Tami. Aduh, hati-hati dong, protes Tami. Kalau mau berdiri di sini, aku kan mau mendaftar. Salah sendiri kalian menghalangi, jawab Nil tidak peduli. Tapi kami kan juga mau mendaftar, bela Bobby. Kalian? Nil tertawa tergelak. Kalian mau mendaftar? Loh, emang kenapa? Tanya Tami. Oh, gak apa-apa. Kalau aku harus melawan kerdil-kerdil seperti kalian, aku yakin kalau pai itu akan menjadi milikku. Hahaha, tawa Nil. Tunggu dulu Nil. Jangan senang dulu. Aku juga ikut, kata Bung Buaya sambil menepuk dada. Aku juga ikut, kata Sony Musang. Oh ya? Meski kalian ikut, aku tidak takut. Aku pasti menang, tantang Nil kuda Nil. Aku pemenangnya, jawab Bung Buaya Sewot. Tidak, pasti aku dong. Sony Musang tidak mau kalah. Akhirnya mereka bertengkar sendiri. Bobby dan Tami jadi melongo. Sudah, kata Bu Burung Hantu melerai. Kalian ini belum lomba sudah menuntut jadi pemenangnya. Sore itu Bobby pergi ke rumah Tami. Dilihatnya Tami sedang duduk di depan rumah sambil bertopang dagu. Sesekali ia menghela nafas. Tami, kenapa kamu murung? Tanya Bobby sambil duduk di sampingnya. Aku murung karena Nil kuda Nil, Bung Buaya, dan Sony Musang juga ikut lomba ini. Mereka kan jago kereta luncur. Belum lagi mereka suka berbuat curang. Apa kita bisa menang? Kata Tami sambil menggelengkan kepala. Jangan khawatir Tami, kata Bobby sambil menepuk pundak Tami. Kita harus ingat, kata Pak Burung Hantu. Bukankah katanya yang penting dalam perlombaan ini adalah mematuhi peraturannya? Jadi, kita patuhi saja peraturan dan berusaha sebisa kita. Menang kalah tidak masalah, betul kan? Ya Bobby, kamu benar, senyum Tami. Kalau begitu, besok kita bikin keretanya ya, ajak Bobby. Sip lah, jawab Tami sambil mengacungkan jempolnya. Besoknya,
Tami dan Bobby mulai membuat kereta luncur. Mereka mencari kotak kayu yang cukup kuat dan membuat roda-roda kayu. Roda-roda kayu itu mereka buat sebagus dan sebulat mungkin supaya larinya laju. Setelah roda-roda itu selesai, roda-roda itu dihubungkan dengan batang besi dan dipasang di bawah kotak lalu dilumasi dengan minyak. Mereka juga membuat kemudinya. Setelah semuanya selesai, tidak lupa mereka mengecatnya dengan warna merah dan kuning. Mereka pun memandang kereta luncur mereka dengan bangga. Nil Kuda Nil, Bung Buaya dan Sony Musang juga membuat kereta luncur mereka masing-masing. Kereta-kereta mereka besar dan kuat, rodanya pun besar-besar. Ketika mereka melihat kereta luncur Tami dan Bobby, mereka hanya mencibir dan tertawa mengejek. "Itu yang namanya kereta," ejek mereka tertawa. Tapi Bobby dan Tami tidak mempedulikan mereka. Hari lomba semakin dekat. Tanpa terasa, besok adalah hari pelaksanaan lomba. Semua peserta sudah siap. Anehnya, Nil Kuda Nil malam itu menyelinap membawa ember kayu dan kuas ke garasi Bung Buaya. Bung Buaya juga mengendap-endap membawa kunci Inggris ke garasi Sony Musang. Sementara itu, Sony Musang juga celingak-celinguk di bengkel Nil Kuda Nil sambil membawa obeng. Apa sih yang mereka lakukan? Tidak ada yang tahu, sebab semua penghuni hutan damai yang lain tidur dengan nyenyak. Tami dan Bobby juga tidur nyenyak. Keesokan harinya, lomba pun tiba. Semua peserta sudah siap di kereta luncurnya masing-masing di garis start. Bobby mengemudikan kereta luncur yang dibuat mereka bersama Tami, dan Tami pun menyemangatinya. "Ayo Bobby, kamu pasti bisa." Sementara itu, Nil Kuda Nil, Bung Buaya, dan Sony Musang juga telah siap di kereta masing-masing. Mereka tersenyum licik satu sama lain. "Siap," kata Pak Burung Hantu memberi aba-aba. "Mulai!" teriak Pak Burung Hantu sambil mengibarkan bendera start. Semua peserta mendorong kereta luncur mereka melampaui punggung bukit dan kereta pun meluncur menuruni bukit. Penonton bersorak-sorai dengan gembira. "Hei, apa yang terjadi?" teriak Bung Buaya. "Keretanya tidak mau meluncur. Ternyata roda keretanya lengket oleh aspal." Sementara itu, ketiga peserta lainnya meluncur semakin cepat menuruni bukit. "Au!" teriak Sony Musang. "Apa yang terjadi?" Ternyata roda keretanya terlepas dan ia pun terjerumus ke dalam semak-semak. Brush. Tinggal Nil Kuda Nil dan Bobby Kelinci yang masih berpacu. Nil Kuda Nil memimpin dan dia tertawa dengan bangga. "Hahaha, akulah pemenangnya." Tawanya gembira melihat Bung Buaya dan Sony Musang celaka. Tapi apa yang terjadi? Ketika tiba di sebuah belokan, Nil membelokkan setir kereta luncurnya dan plok, setir keretanya lepas. "Ah!" teriak Nil. Ia beserta keretanya keluar jalan dan tercebur ke sungai. Tinggallah Bobby Kelinci dan keretanya. Akhirnya ia meluncur menyentuh garis finish. Penonton bersorak dan bertepuk tangan. Sementara itu, Nil Kuda Nil, Bung Buaya dan Sony Musang bertengkar saling menyalahkan. "Ini pasti perbuatanmu, Nil," teriak Bung Buaya. "Apanya?" "Lalu keretaku," bela Nil Kuda Nil. "Kamu yang curang," teriak Sony Musang. Mereka bertengkar dan bertengkar. Bobby Kelinci dan Tami pun naik ke podium. Bu Bubul menyerahkan pie apel itu pada mereka. Semua penonton bertepuk tangan. Bobby Tami sangat gembira. Ternyata betul, yang penting kita mematuhi peraturan, tidak berbuat curang, dan berusaha sebaik mungkin. Benar kan? Semua itu seenak pie apel Bu Bubul. Nyam 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 nyam. Firman Tuhan dalam Amsal 22 ayat 81 berkata, "Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana." Demikianlah yang akhirnya diterima oleh Nil Kuda Nil dan teman-teman yang berbuat curang. Sebaliknya, Bobby dan Tami mematuhi peraturan dan tidak berbuat curang, akhirnya menerima hal yang baik. Sikap ketaatan dan kejujuran akan memperoleh pahala. Yosua 56 ayat 1-2. Karena itu, janganlah kita melakukan perbuatan curang. Saat ikut perlombaan atau pertandingan apapun, menjalani tes atau ulangan,
Ingatlah untuk selalu menaati peraturan dan jangan pernah berbuat curang. Taatlah selalu pada semua peraturan yang berlaku dan taati juga apa yang dikatakan oleh guru serta orang tuamu, sebab ketaatan membuahkan kebaikan. Diterbitkan di rubrik Masa Kecil Berita GKMI Maret 2013. Sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita tetap melakukan bagian kita, sekalipun di tengah pandemi. Tetap belajar dengan sungguh-sungguh, mengerjakan setiap tugas yang diberikan dengan jujur, dan biarlah kebenaran firman Tuhan kita lakukan setiap hari, dan berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.